وانشق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kita melanjutkan sirah nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah SAW, dan kita telah menjelaskan secara ringkas kehidupan Rasulullah sampai beliau diangkat menjadi nabi. Maka pada pertemuan kita kali ini kita akan masuk ke Al-Ahdun Nabawi, diangkatnya atau zaman kenabian Rasulullah SAW. Secara ringkas, bahwa Nabi Muhammad SAW itu beliau melalui kehidupan kenabian selama 23 tahun. 23 tahun itu nanti dibagi menjadi dua. Yang pertama dinamakan dengan Al-Ahdul Makki, zaman ketika beliau masih di Mekah, itu lamanya 13 tahun. Kemudian yang kedua dinamakan dengan Al-Ahdul Madani. Rasulullah SAW hijrah ke Madinah sampai beliau meninggal dunia itu selama 10 tahun. Berarti kehidupan kenabian Rasulullah itu dibagi dua. Ketika di Mekah itu 13 tahun, di Madinah itu 10 tahun. Sedangkan kehidupan beliau di Mekah yang akan kita bicarakan, kehidupan beliau di Mekah maka nanti terbagi menjadi 3 fase. Rasulullah menjalani kehidupan di Mekah itu sampai 3 fase kehidupan beliau. Fase yang pertama dinamakan dengan marhalatud da'wati sirriyah. Fase di mana Rasulullah itu berdakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Itu selama 3 tahun. Rasulullah berdakwah sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Kemudian yang kedua, fase yang kedua, marhalatu i'lami da'wati fi ahli Makkah. Rasulullah mulai mengumumkan dakwah kepada penduduk Mekah. Itu sejak tahun keempat kenabian sampai ke-10. Berarti sekitar 6 tahun. Itu Rasulullah dakwanya mulai terang-terangan, tapi khusus ke dalam kota, yaitu kota Madinah. Kemudian fase yang ketiga, marhalatud da'wati kharija Makkah. Rasulullah mulai berdakwah keluar kota Madinah, keluar kota Mekah, yaitu beliau nanti ke Taif dan yang lainnya, mulai menyebarkan dakwahnya itu, sayapnya itu sampai keluar kota. Dan itu dimulai sejak tahun ke-10 kenabian beliau, sampai akhirnya nanti Rasulullah itu hijrah ke Madinah. Ketika Rasulullah itu sudah 13 tahun di Mekah, setelah itu Rasulullah itu nanti hijrah ke Madinah. Berarti nanti kita fahami di sini pembahasan kita ini, kita akan membahas sedikit tentang kehidupan Rasulullah ketika masih di Mekah dan 3 fase dakwah beliau. Yaitu Rasulullah itu diangkat menjadi nabi, kemudian mulai berdakwah sembunyi-sembunyi 3 tahun. Kemudian setelah itu mulai dakwah terang-terangan sampai 6 tahun atau 7 tahun. Setelah itu baru Rasulullah itu mulai keluar kota dakwahnya. Dan itu hendaknya seperti itulah kita itu, fase dakwah kita seperti itu. Kita masuk pembahasan yang pertama tentang diangkatnya Rasulullah SAW itu menjadi nabi. Rasulullah SAW itu untuk dipilih menjadi seorang nabi itu enggak sembarangan. Allah itu sudah mengecek semua hati manusia, dipilih satu persatu. Allah mencari siapa orang yang hatinya paling bersih, yang layak untuk dijadikan sebagai nabi terbaik di akhir zaman. Karena nabi yang terbaik itu yang di akhir. Maka Allah Ta'ala mendapatkan bahwa manusia terbaik hatinya itu Nabi kita Muhammad SAW, sebagai akhirnya dijadikan sebagai nabi terakhir. Kemudian Allah itu memilih para sahabat, yaitu siapa penolongnya beliau itu, siapa itu. Maka nanti Allah memilih semua hati manusia selain Nabi dan Rasul.
dicari hati-hati itu, maka mendapatkan hatinya para sahabat adalah hati terbaik, sehingga mereka dipilih oleh Allah Ta'ala sebagai penolong nabinya. Akhirnya mereka lah yang akan memperjuangkan agama beliau, itu yang mereka. Maka ketika Rasulullah SAW itu umur beliau 40 tahun, maka fase kenabian itu sudah mulai dimulai, fase-fasenya itu. Yaitu apa? Proses kenabian beliau itu, yang pertama prosesnya itu, beliau itu sering mimpinya itu benar. Itu fase pertama yang beliau rasakan ketika mau diangkat jadi nabi. Itu yang pertama. Jadi yang pertama kali itu, fase pertama yang dialami sama Rasulullah itu, setiap Rasulullah itu mimpi malam hari, pagi harinya itu kenyataan. Dan memang mimpi yang benar itu salah satu cabang dari cabang-cabang kenabian. Kalau itu di antara tanda-tanda hari kiamat itu nanti mimpi-mimpi orang mukmin itu semakin benar. Dan itu warisan dari kenabian. Jadi yang awal dirasakan oleh Rasulullah itu, setiap beliau mimpi pasti kejadian. Mimpi besoknya kejadian. Ini yang dirasakan sama Rasulullah. Dan itu sering. Rasulullah itu sering seperti itu. Sampai sebagian ulama mengatakan itu berlangsung sampai 6 bulan. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar. Yaitu fase pertama yang dirasakan oleh Rasulullah itu, beliau itu mimpinya benar terus. Itu sampai sekitar 6 bulan. Setelah itu Rasulullah itu mulai dibuat senang untuk menyendiri. Rasulullah itu nggak suka kumpul sama masyarakat, nggak suka. Jadi fasenya seperti itu. Jadi mimpinya benar terus sampai 6 bulan. Setelah itu Rasulullah itu dibuat, dia itu sukanya menyendiri. Akhirnya Rasulullah itu nggak suka kumpul dengan masyarakat, nggak suka, apalagi melihat kesyirikan itu nggak suka. Tetapi Rasulullah itu bingung mau ngapain. Akhirnya Rasulullah itu mencari tempat ya untuk menyendiri, untuk merenung tentang penciptaan Allah Ta'ala. Akhirnya Rasulullah itu mencari gua. Dapatlah dinamakan dengan Gua Hira. Ya, Rasulullah harus naik ke atas, kemudian nanti Rasulullah itu sering ke sana. Biasanya Rasulullah SAW itu kalau ke sana, Rasulullah itu mengumpulkan bekal dari makanan, minuman. Setelah itu dibungkus, kemudian Rasulullah naik gunung. Nanti di atas gunung itu beberapa malam. Kalau sudah mulai habis, Rasulullah turun. Ketika Rasulullah turun, ketemu dengan Khadijah, Khadijah menyiapkan, dan Khadijah itu pengertian. Yaitu Rasulullah itu sukanya menyendiri. Terus seperti itu, berlangsung terus seperti itu. Sampai akhirnya Rasulullah SAW itu didatangi sama malaikat Jibril. Didatangi sama malaikat Jibril, kemudian nanti malaikat Jibril datang dalam wujud laki-laki. Akhirnya Rasulullah kaget, siapa orang ini? Setelah itu datang, tiba-tiba langsung malaikat Jibril itu malaikat bukan wujud asli, tapi sudah berpindah kepada atau menjelma bentuk laki-laki. Masuk gua, tiba-tiba bertanya, "Iqra, Muhammad, bacalah." Maka Rasulullah mengatakan, "Ma ana biqari, saya tidak bisa baca." Fa akhadhani wa ghattani. Setelah itu saya dipegang sama malaikat Jibril, kemudian saya itu didekap kuat sekali sama malaikat Jibril sampai saya itu nggak bisa bernafas. Setelah itu saya dilepas. Kemudian malaikat tanya lagi, "Iqra, bacalah." Maka saya katakan, "Ma ana biqari, saya nggak bisa baca." Setelah itu didekap lagi sampai nggak bisa bernafas, kemudian lepas. Kemudian malaikat Jibril mengatakan lagi, "Iqra." Rasulullah mengatakan lagi, "Ma ana biqari, saya nggak bisa baca." Setelah itu baru diajarkan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq." Terus sampai Iqra wa rabbukal akram. Sebagian mengatakan 3 ayat, sebagian mengatakan 5 ayat. Yaitu dibaca itu sampai akhirnya Rasulullah itu ketakutan. Rasulullah ketakutan, siapa ini orang yang masuk di gua itu, siapa itu? Kemudian membawakan sebuah kalimat yang sangat aneh sekali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yaitu kalimat yang aneh bagi Nabi Muhammad. Setelah itu Rasulullah pulang dalam kondisi menggigil ketakutan. Sampai akhirnya ketika sampai kepada Khadijah, Khadijah pun kaget, Rasulullah itu menggigil. Sampai Rasulullah mengatakan, "Zammiluni, zammiluni, tolong selimuti aku, selimuti aku." Akhirnya sama Khadijah diselimuti, sampai akhirnya dia itu mulai tenang. Nabi Muhammad itu mulai tenang. Setelah itu dia itu menceritakan, yaitu ditanya sama Khadijah, "Ada apa wahai Muhammad?" Akhirnya Rasulullah bercerita, "Tadi ketika saya di Gua Hira itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Saya takut menimpa kepada saya, yaitu takut itu syaitan, jin yang nanti akan mengganggu kehidupan Rasulullah.
Maka Khadijah langsung mengatakan, "Kalla, wallahi, demi Allah wahai Muhammad, tidak mungkin Allah itu menyanyiakan kamu. Ma yukhzikallahu abadan, Allah tidak akan menghinakan kamu. Innaka latasilur rahim, karena kamu itu orang yang suka menyambung tali silaturahim, wa tahmilal kalla, dan kamu itu suka membantu orang, wa taksibul mahduma, dan kamu sering memberikan harta kepada orang yang tidak punya, wa tuqrid dhaifa, dan kamu suka menjamu tamu, wa tu'inu ala nawaibil haqqi, dan kamu itu suka membantu orang-orang yang terzalimi." Akhirnya langsung diajak Nabi Muhammad itu pergi ke Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Ini anak pamannya Khadijah. Dan Waraqah bin Naufal ini sudah tua renta, dia itu orang Kristen, orang Arab jahiliyah, tapi dia itu masuk agama Kristen, dan itu jarang sekali orang Arab yang seperti itu, jarang. Dan agama Kristen dia itu masih agama yang hak, masih mentauhidkan Allah Ta'ala. Dia itu biasanya itu menulis kitab Injil dengan bahasa Arab, diterjemahkan, yaitu bahasa Ibrani, terjemahkan bahasa Arab, kemudian disebar. Akhirnya ketika sudah ketemu itu buta, Waraqah bin Naufal itu sudah buta. Akhirnya ditanya, "Wahai anak pamanku, wahai Muhammad, apa yang engkau bawa itu apa? Yaitu apa yang mau engkau ceritakan itu?" Akhirnya dia cerita. Setelah itu Waraqah mengatakan, "Hadza namus, ini adalah namus, sang pembawa rahasia. Alladzi nazzalahu Allahu ala Musa, yang Allah pernah turunkan namus ini kepada Musa." Setelah itu Waraqah mengatakan, "Ya laitani fiha jaza'an, jika seandainya saya itu masih kuat. Ya laitani akunu hayyan, jika seandainya umurku masih panjang. Idh yukhrijuka qaumuka, ketika nanti kaum kamu itu akan mengusir kamu dari kampung halaman ini." Akhirnya Rasulullah bertanya, "Amukhrijiyahum, apakah mereka itu nanti akan mengusir saya dari kampung ini?" Maka Waraqah mengatakan, "Iya." "Lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa udiya." Tidak ada seorang pun yang membawa apa yang kamu bawa kecuali dia itu nanti akan diuji. Tapi rupanya Waraqah bin Naufal itu umurnya nggak lama. Setelah itu dia itu meninggal dunia. Jadi intinya di sini kita pahami, di sini cerita di sini bahwa Rasulullah SAW itu mendapatkan wahyu ketika beliau itu di Gua Hira. Dan kapan itu? Ketika umurnya Rasul itu berapa? Dirojekan sama Syekh Mubarak Furi, beliau mengatakan Rasulullah itu mendapatkan wahyu, yaitu ketemu sama malaikat Jibril itu pas umur beliau itu, atau harinya itu pas hari Senin 21 Ramadan, yaitu hari Senin 21 Ramadan di malam hari, atau bertepatan dengan 10 Agustus 610 Masehi. 10 Agustus 610 Masehi. Dan berapa umurnya Rasulullah pas waktu itu secara pasti? Maka beliau mengatakan umurnya itu 40 tahun Qamariyah. Tapi 40 tahun itu 40 tahun Qamariyah, Hijriyah, bukan Masehi. 40 tahun 6 bulan 12 hari. Itu secara pasti, secara detailnya itu. Yaitu umurnya Rasulullah waktu itu adalah 40 tahun, tapi tahun Hijriyah, 6 bulan 12 hari, atau kalau pakai hitungan Masehi, Rasulullah itu waktu itu umurnya 39, tapi ini Masehi, 39 tahun lebih 3 bulan lebih 20 hari. Itu kalau pakainya Masehi. Berarti Rasulullah itu diangkat menjadi nabi itu umur 40 tahun, iya, 40 tahun kalau pakai tanggalan Hijriyah. Tapi kalau pakai tanggalan Masehi, Rasulullah itu diangkat umur 39 tahun. Karena nanti setiap 30 tahun itu selesainya setahun. Kemudian Rasulullah SAW setelah itu, berarti beliau itu dari kejadian ini, Rasulullah SAW itu beliau diangkat menjadi nabi. Tapi Rasulullah itu masih bingung itu. Masih suruh apa beliau itu? Disuruh apa itu? Akhirnya Rasulullah SAW itu nanti sering ke Gua Hira lagi. Di Gua Hira, tapi malaikat itu ditunggu gak datang-datang. Sehingga itu nanti zaman dinamakan dengan zaman Fatratul Wahyi, terputusnya wahyu. Di mana setelah diturunkan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, setelah itu wahyu itu berhenti. Sehingga apa, sampai Nabi Muhammad itu bingung itu. Apakah benar saya itu nabi seperti kata Waraqah bin Naufal, atau mungkin yang datang kepada saya tadi malam itu adalah syaitan? Bingung. Sampai akhirnya Rasul itu
ya istilahnya kayak orang yang sedih, stres, bingung Rasulullah itu. Akhirnya Rasulullah sering ke Gua Hira. Di Gua Hira menunggu, nggak datang-datang. Saking bingungnya Rasulullah itu, ada cerita itu dalam hadis yang sahih dikeluarkan Imam Bukhari. Saking bingungnya Rasulullah dan kalutnya itu, sampai Rasulullah itu sering mau bunuh diri. Setiap Rasulullah itu naik gunung, ditunggu-tunggu nggak datang-datang itu. Akhirnya Rasulullah itu keluar. Rasulullah itu pengen loncat dari atas. Setiap Rasulullah itu mau loncat dari atas, ada panggilan, ya Muhammad innaka Rasulullahi haqqan. Wahai Muhammad, kamu itu benar-benar utusan Allah yang pasti. Tapi apa? Malaikat Jibril nggak datang gitu. Setelah itu apa? Besok datang lagi ke sana, ditunggu nggak datang-datang itu. Sampai akhirnya Rasulullah itu juga bingung lagi itu. Sampai akhirnya Rasulullah itu berkali-kali mau bunuh diri, mau jatuh, menjatuhkan dirinya dari atas gunung. Setelah ketika mau menjatuhkan, mesti ada suara, ya Muhammad innaka Rasulullahi haqqan, dan itu berkali-kali itu. Sampai akhirnya ketika sudah berhari-hari, yaitu tidak datang malaikat Jibril, sampai akhirnya Rasulullah SAW itu bingung. Setelah itu Rasulullah itu pulang dari Gua Hira dalam kondisi Rasulullah itu kalut. Intinya sedih sekali Rasulullah itu, sedih karena malaikat yang ditunggu itu nggak datang-datang. Akhirnya dalam perjalanan, ketika sudah turun itu perjalanan, di tengah jalan Rasulullah SAW itu dipanggil dari atas. Akhirnya ketika Rasulullah dipanggil, Rasulullah cerita sendiri itu, bainama ana amshi, ketika saya itu sedang berjalan pulang dari gua, tiba-tiba saya itu dipanggil dari atas. Farafa'at basari qibala sama, langsung mata saya itu melihat ke atas. Setelah itu beliau mengatakan, fa'idhal malakul ladzi ja'ani bi Hira, tiba-tiba malaikat yang datang ke saya ketika di Gua Hira kemarin itu, qa'idan ala kursi bainas sama'i wal ardi, duduk di atas kursi di antara langit dan bumi, yaitu mengambang, duduk di atas singgasana, di atas kursi. Dan besar sekali malaikat itu, sampai disebutkan malaikat itu besarnya itu memiliki 600 sayap. Tapi nanti itu dilihat sama Rasulullah ketika 2 kali. Rasulullah itu melihat nanti 2 kali ketika Isra dan Mi'raj. Sampai akhirnya Rasulullah itu ketakutan. Setelah itu Rasulullah itu mendapatkan firman Allah Ta'ala. Setelah itu, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Nah, berarti ini ayat ini, jadi yang pertama ayat diturunkan itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ini yang pertama. Setelah ini berhenti, sampai Rasulullah itu kayak bingung. Sampai akhirnya datang malaikat Jibril dalam wujud asli. Kalau yang pertama itu wujudnya jelmaan. Tapi yang kedua ini wujudnya asli. Kemudian di situ mulai Rasulullah itu diperintahkan untuk menyampaikan. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, bangun kamu dan berikan peringatan. Qum fa'anzir, berdiri dan berikan peringatan. Sampai akhirnya disitulah mulai Rasulullah itu mendakwahkan. Kalau ditanya, terus berapa jaraknya antara surat Iqra sama surat Ya Ayyuhal Mudaththir itu? Maka sebagian ulama mengatakan jaraknya itu 10 hari. Jaraknya 10 hari. Berarti Rasulullah turunkan surat Iqra itu belum diperintahkan menyampaikan. Kenapa? Karena masih membingungkan. Sampai akhirnya datang surat Ya Ayyuhal Mudaththir. Setelah itu nanti Rasulullah itu baru diperintahkan untuk menyampaikan. Setelah surat ini Ya Ayyuhal Mudaththir, setelah itu wahyu itu baru sering turun kepada Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah SAW itu mulai menyampaikan perintah Allah Ta'ala tentang tauhid, kemudian tentang Islam, itu mulai disampaikan. Disitulah mulai Rasulullah itu mulai berdakwah. Tapi Rasulullah SAW itu ketika berdakwah, beliau itu berdakwahnya itu mulai dari yang paling dekat. Akhirnya Rasulullah SAW itu memulailah dakwah pelan-pelan, dakwah pelan-pelan, dakwah pelan-pelan. Akhirnya dari dakwah beliau, kan tadi kita sebutkan bahwa marhalah ketika Rasulullah itu di Mekah itu kan ada 3 fase dakwahnya beliau. Yang pertama 3 tahun nanti Rasulullah itu dakwahnya sembunyi-sembunyi. Nah, ketika 3 tahun dakwah sembunyi-sembunyi itu awalnya ketika diturunkan ayat tadi. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir, maka Rasulullah itu mulai berdakwah. Ketika Rasulullah SAW itu berdakwah, maka orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad, mereka itu orang yang pertama kali masuk Islam. Siapa yang masuk Islam itu? Kalau kita membaca riwayat itu, yang masuk Islam itu 4 orang. Ini yang pertama kali. Siapa 4 orang itu? Pertama istrinya. Istrinya beliau yaitu Khadijah. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, diikuti dengan budaknya, namanya Zaid bin Harithah. Kemudian yang ketiga, diikuti sama sepupunya yang tinggal bersama Rasulullah, dirawat sejak kecil, yaitu Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang keempat, sahabat karibnya, yaitu orang yang paling dekat dengan Rasulullah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Terjadi khilaf di antara para ulama dari 4 orang ini. Jadi yang pertama kali masuk Islam, yang menerima dakwahnya beliau itu 4 orang ini. Terjadi khilaf di antara para ulama dari 4 orang ini siapa yang paling pertama. Maka kata para ulama mengatakan pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, kita itu katakan yang pertama secara muqayyad, yaitu kalau pertama secara mutlak dari 4 orang ini pertama kali ini, itu nggak bisa karena tidak ada riwayat yang pasti. Tapi kita katakan orang pertama dari kalangan wanita yang beriman adalah Khadijah. Orang yang beriman pertama kali dari kalangan budak, Zaid bin Harithah. Orang yang pertama kali beriman dari kalangan anak-anak, Ali bin Abi Thalib. Kemudian keempat, orang yang beriman dari kalangan orang dewasa, dari pembesar, itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga 4 orang ini manusia terbaik, 4 orang ini. Dan semuanya luar biasa nanti 4 orang ini. Setelah itu, setelah Abu Bakar itu masuk Islam, karena Abu Bakar itu tokoh, dan dia itu seorang yang sangat dicintai sama manusia. Banyak orang itu yang datang kepada Abu Bakar karena orang kaya, dagangnya, demikian juga amanahnya. Dan memang Abu Bakar itu menjadi tempat rujukan banyak orang. Akhirnya di situ Abu Bakar itu mulai menyebarkan tentang Islam yang dibawa sama Rasulullah SAW. Maka teman-temannya Abu Bakar masuk Islam. Siapa itu? Utsman bin Affan. Jadi ini orang-orang yang masuk Islam dari tangannya Abu Bakar yang pertama. Siapa itu? Utsman bin Affan. Kemudian Zubair bin Awam. Dan semua yang masuk Islam di tangannya Abu Bakar ini, semuanya dijamin masuk surga. Itu termasuk 10 sahabat yang masuk surga itu, semuanya. Yaitu Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah. Ini orang-orang ini 8 orang. Jadi kalau dihitung semuanya 8 orang ini semuanya orang-orang yang pertama kali menerima dakwahnya beliau. Akhirnya mulailah dari 8 orang ini mulai menyebarkan satu persatu. Jadi dakwahnya itu masih perorangan, per individu. Si A datang kepada si B ngomong, setelah itu dia masuk Islam pelan-pelan. Kemudian si B ngomong kepada si C, masuk Islam pelan-pelan. Maka dari orang ini akhirnya nanti Bilal bin Abi Rabah masuk Islam. Setelah itu diikuti sama Amin, yaitu orang terpercaya umat ini, yaitu Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah, ini juga masuk Islam. Itu nanti juga 10 masuk dalam 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kemudian diikuti juga sama Abu Salamah bin Abdul Asad. Kemudian diikuti juga sama Arqam bin Abil Arqam. Dan nanti rumahnya Arqam itu menjadi pondok pertama kali. Karena rumahnya itu diwakafkan untuk Islam waktu itu. Sehingga kaum muslimin kalau belajar agama kumpulnya di rumahnya Arqam. Pertama kali dakwah Islam itu nanti Nabi Muhammad mengajarkan para sahabat yang awal-awal itu di sini. Kemudian nanti diikuti juga sama Utsman bin Mas'ud. Demikian juga 2 keluarganya, 2 saudaranya, Qodamah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Kemudian diikuti juga dengan Ubaidah bin Harith bin Abdul Muttalib. Kemudian juga Sa'id bin Zaid. Nah, Sa'id bin Zaid ini juga termasuk 10 sahabat yang masuk surga, dijamin. Berarti 8 sahabat, kemudian ditambah lagi dengan Abu Ubaidah, tambah lagi dengan Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ini suaminya Fatimah bintil Khattab. Yang nanti sebab masuknya Islam Umar bin Khattab itu karena ini. Yaitu Sa'id bin Zaid itu suaminya Fatimah bintil Khattab. Fatimah itu adiknya Umar. Fatimah itu adiknya Umar. Sehingga nanti mereka berdua, Sa'id bin Zaid dengan Fatimah itu, suami istri itu masuk Islam bareng-bareng. Sebagian mengatakan suami istri yang pertama kali masuk Islam itu ini, Sa'id bin Zaid sama Fatimah bintil Khattab itu. Kemudian juga diikuti lagi dengan Khobab bin Arid, kemudian Abdullah bin Mas'ud juga masuk Islam. Orang-orang ini yang masuk Islam di awal ini dinamakan dengan as-sabiqunal awwalun, generasi pertama yang masuk Islam menerima dakwahnya Rasulullah mereka. Tapi berapa jumlah mereka secara pasti itu? Kalau Ibnu Hisham, beliau mengatakan jumlahnya secara pasti itu 40 orang. Yaitu 40 orang itu apa? Orang-orang yang masuk Islam di Darul Arqam. Ketika masih pusat Islamnya itu, pondoknya Islam itu, yang masjidnya itu Darul Arqam itu. Nah, mereka berkumpulnya di situ. Jumlahnya sekitar 40 orang, tapi sebagian mengkritiki.
40 orang itu sebagian dikritiki. 40 orang itu nanti ada yang laki-laki, demikian juga ada yang perempuan. Ketika ini, yaitu ketika jumlahnya itu masih sedikit, maka disitulah Rasul itu mengajarkan isi Al-Quran kepada mereka. Dan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah di masa-masa itu biasanya ayat-ayat pendek. Bicara masalah surga, masalah neraka, masalah tauhid, itu bicara terus seperti itu. Dan itu dibacakan oleh para sahabat. Nanti para sahabat itu ada di antara mereka yang menulis. Mereka pulang, nanti mereka itu saling murojaah di rumah mereka itu. Akhirnya apa? Mulai tersebar sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya diturunkan perintah untuk sholat. Ini sholat. Jadi sholat itu masih di awal-awal diperintahkan itu. Tapi terjadi khilaf di antara para ulama, perintah sholat itu kayak apa perintahnya itu? Maka terjadi khilaf. Ada yang mengatakan perintah sholat itu sebelum matahari terbit dan sebelum matahari tenggelam. Cuma 2 saja, setiap hari cuma 2. Tapi khilaf di antara para ulama bagaimana tata caranya. Kemudian sebelum sholat itu diperintahkan, pertama yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu perintah untuk wudhu. Sehingga diceritakan itu sama Zaid bin Harithah. Beliau mengatakan anna Rasulullah SAW fi awwali ma uhiya ilaihi syariat, yaitu ibadah pertama yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad itu adalah wudhu. Tapi wudhunya nggak seperti kita yang lengkap seperti ini, tidak. Bagaimana wudhunya itu? Akhirnya disebutkan sama beliau, falamma faragha minal wudhu akhadha khirqatan min ma'in. Wudhunya itu cuma ngambil kain, dibasahi, kemudian diusapkan di kemaluan. Yaitu dibersihkan kemaluannya, setelah itu sholat. Yaitu sholatnya kayak apa? Wallahu alam. Apakah sholatnya itu ruku, sujud kayak kita ini? Wallahu alam. Yang penting apa? Di situ mulai mereka itu sholat. Tapi apa? Para sahabat itu sholatnya sembunyi-sembunyi, tidak ada yang berani menampakkan. Ketika mereka di Darul Arqam, sholat di situ. Jadi kalau mau sholat, mereka itu perginya ke Darul Arqam, sholat bareng-bareng. Kalau mereka nggak sempat di Darul Arqam, maka mereka itu sembunyi di kamarnya, tidak ada yang tahu. Sampai suatu ketika itu pernah, ini kejadian itu, Rasulullah itu sholat sama Abu Thalib. Rasulullah sholat sama Ali bin Abi Thalib. Sholatnya itu di rumahnya Abu Thalib, di kamar, masuk kamar kemudian sholat. Pas waktu itu ketahuan sama Abu Thalib. Abu Thalib masuk kamar, lihat mereka berdua itu sedang sholat. Akhirnya ditanya, wahai Muhammad, wahai Ali, apa ini? Maka dia mengatakan, saya sedang ibadah sama Tuhan saya. Abu Thalib itu orang pertama kali yang melihat mereka itu sholat. Tapi Abu Thalib mengatakan, sudah jalankan kebiasaan kamu, dan kamu jangan bilang-bilang. Yang penting apa? Jangan bilang-bilang sama orang. Akhirnya apa? Disitulah mulai nanti itu sholat pelan-pelan. Akhirnya disitu perorangan dakwah itu mulai tersampaikan. Satu orang dapat kabar, satu orang dapat kabar, satu orang dapat kabar. Akhirnya satu orang masuk Islam, satu orang masuk Islam, satu orang masuk Islam. Tetapi dakwah ini masih dinamakan dengan dakwahnya itu sirriyah. Dakwah secara sembunyi-sembunyi. Karena tidak ada yang berani mendakwakan secara terang-terangan. Sampai akhirnya dakwah selama 3 tahun ini berjalan, tidak ada Rasulullah itu menyampaikan kepada halayak umum. Rasulullah itu hanya menyampaikan di Darul Arqam. Nanti para sahabat ketemu dengan teman akrabnya, berani menyampaikan pelan-pelan seperti itu. Sampai akhirnya diturunkan ayat dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214. Allah Ta'ala berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikan peringatan kepada karib kerabat kamu Muhammad. Diturunkan ayat ini, mulailah fase berikutnya, dakwah berikutnya, yaitu dakwah secara terang-terangan. Sehingga ketika diturunkan ayat ini, Rasulullah SAW itu panggil semua kabilah. Dipanggil, wahai Bani Abdul Muthalib, wahai Bani Hashim, wahai Bani ini, Bani ini, Bani ini. Akhirnya semuanya berkumpul. Ketika mereka itu berkumpul, akhirnya Rasulullah SAW itu menyampaikan secara terang-terangan di situ itu. Rasulullah mengatakan kepada mereka, wahai orang-orang Quraisy, jika seandainya lau anni angzartukum, kalau seandainya saya itu kabarkan kepada kalian bahwa di belakang gunung ini, yaitu Gunung Sofa, Nabi Muhammad itu naik Gunung Sofa di atas, dipanggil semuanya. Sampai akhirnya orang itu semuanya datang. Yang gak sempat datang, ngutus anaknya. Jadi semuanya berdatangan, karena yang manggil itu Muhammad. Ini itu panggilan perang. Biasanya kalau ya sobahah, itu panggilan untuk berperang. Akhirnya semuanya itu keluar, semuanya itu. Akhirnya Rasulullah mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, kalau seandainya saya itu ngabarkan kepada kalian
Di belakang gunung kita ini, ada pasukan perang yang siap menyerang kalian. Akuntum musaddiqiyya, apakah kalian itu akan membenarkan saya? Maka mereka mengatakan semuanya, bala ma jarabna alaihi kadziban. Ya, karena kami tidak pernah mendapatkan engkau Muhammad berdusta. Setelah itu Rasulullah mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, saya berikan peringatan, di hadapan saya ada azab yang pedih bagi siapa yang tidak beriman. Akhirnya ketika Rasulullah mengatakan seperti itu, langsung berdiri Abu Lahab. Kemudian Abu Lahab mengatakan, tabban laka ya Muhammad, celaka kamu ya Muhammad, alihadza jama'tana, apakah untuk urusan seperti ini kamu kumpulkan kita? Setelah itu baru Allah turunkan dalam surat Al-Masad ayat 1, tabbat yada abi lahabi watab. Kenapa disebutkan tangan? Karena dia mengisyaratkan Rasulullah SAW, yaitu dia itu mengisyaratkan dengan jari telunjuknya kepada Rasulullah SAW. Setelah itu mulai terkenalah dakwahnya Rasulullah SAW itu di kalangan bangsa Quraisy. Akhirnya di sini mulai tahun keempat kenabian itu, Nabi Muhammad itu mulai berdakwah secara terang-terangan. Sampai akhirnya Rasulullah mendakwakan dakwah tauhid, la ilaha illallah. Dakwah tauhid ini yang paling mereka takuti. Di situ nanti mulailah bermusuhan satu persatu. Sampai akhirnya mulai keras permusuhan itu. Semakin lama-lama semakin luar biasalah permusuhan itu. Sampai akhirnya Allah memperingatkan kepada Nabi Muhammad untuk berani. Jangan takut. Allah Ta'ala menurunkan dalam surat Al-Hijr ayat 94, fasda bima tu'mar. Wahai Muhammad, terus dakwah secara terang-terangan, jangan pernah mundur. Wa a'rid anil musyrikin, tapi jangan melawan mereka. Itu apa? Kalau orang musyrik itu misalkan ganggu kamu dengan kekuatan, kamu ngalah. Tapi apa? Jangan mundur untuk berdakwah. Akhirnya Rasulullah SAW itu terus berdakwah, nggak pernah berhenti. Sampai akhirnya ketika sudah Rasulullah itu terang-terangan seperti ini, orang Quraisy itu sampai bingung bagaimana mereka itu menyikapi Muhammad SAW ini. Akhirnya mereka berkumpul. Orang-orang tokoh-tokoh ini berkumpul untuk menyikapi Muhammad. Kenapa? Ini Muhammad ini nggak main-main nih. Terus ngomong seperti dakwah nggak pernah berhenti. Dan biasanya Nabi Muhammad itu menjadikan momen terbaik beliau itu musim haji. Musim haji, momen beliau itu dakwai orang-orang yang datang itu. Sembahlah Allah, jangan menyembah berhala, terus seperti ini. Akhirnya mereka itu bingung. Maka ketika mereka itu bingung, akhirnya tokoh-tokoh kabilah itu mereka kumpul, kemudian mereka itu mulai merapatkan tentang bagaimana mereka itu menyikapi Muhammad ini. Akhirnya disebutkan dalam sebuah sejarah itu, bagaimana? Ayo kita kumpul semua ya. Mereka kumpul itu. Sampai akhirnya mereka itu ketika kumpul, mereka memanggil tokoh mereka. Namanya Al-Walid bin Mughirah. Ketika Al-Walid bin Mughirah duduk, maka mereka itu memunculkan, wahai Walid bin Mughirah, apakah kamu nggak tahu kalau Muhammad itu sudah terang-terangan seperti ini? Akhirnya mereka tanya, wahai Mughirah, terus bagaimana kalau pendapat engkau? Maka Mughirah mengatakan, ayo coba kalau kalian kayak apa pendapat kalian itu? Akhirnya mereka mengatakan, coba kalau pendapat kamu apa? Maka yang satu mengatakan, nakul kahin, gini saja, kita sepakati, kita membuat isu atau kita itu membuat sebuah framing berita, Muhammad itu kahin, tukang sihir, dukun. Dia mengatakan, lah, bukan. Jangan ngomong dukun. Wallahi ma huwa bikahin. Kita semuanya tahu dia itu bukan dukun. Laqad ra'ainal kuhan. Kami semuanya sudah tahu dukun itu kayak apa. Fama huwa bimizmaz kahin. Apa yang dibawa sama Muhammad itu bukan ucapan dukun. Kita semuanya tahu. Ayo coba ngomong lagi, siapa di antara kalian yang punya pendapat? Akhirnya ada di antara mereka mengatakan, naqulu majnun. Kalau seperti ini bagaimana kalau kita sepakati Muhammad itu orang gila? Akhirnya Walid bin Mughirah mengatakan, ma huwa bimajnun, dia bukan orang gila Muhammad itu. Laqad ra'ainal junun wa arafnahu. Kami sudah tahu bagaimana sikapnya orang gila itu kayak apa gitu. Coba yang lain, ada di antara kalian yang lain siapa yang punya pendapat? Akhirnya mereka mengatakan, naqulu syair. Kalau seperti itu bagaimana kalau kita juluki Muhammad itu tukang syair? Maka dia mengatakan, ma huwa bisyair. Kita faham Muhammad itu bukan ahli syair. Dia nggak pernah melantunkan syair dia itu. Kita itu sudah lakot arafna syair kullah. Kami sudah tahu syair, kita sudah tahu namanya qafiyah, susunan kata dalam membuat syair, kita semuanya tahu. Muhammad gak seperti itu. Akhirnya mereka bingung. Terus bagaimana? Apakah kita sekarang
Ada pendapat lagi, oke kita juluki sahir, tukang sihir. Dia pun mengatakan ma huwa bisahir. Dia bukan sahir, bukan tukang sihir. Kita sudah tahu sihir itu kayak apa, dia bukan. Akhirnya mereka sudah bingung, pengen membuat framing apa kepada Muhammad itu. Setelah itu dia tanya sama Mughirah, "Wahai Mughirah, kalau kamu apa?" Walid bin Mughirah itu. Maka dia mengatakan, "Wallahi, demi Allah, inna laqaulihi lahalawah." Sungguh ucapan Muhammad itu sangat lezat didengar. Kita semuanya tahulah, wa inna alaihi latolawah, dan jelas itu ucapan yang gak sembarangan. Wa inna aslahu ladhikun, wa inna far'ahu lajanat, dan sungguh ucapan yang dibawa Muhammad yaitu Al-Quran itu sangat menakjubkan dari awal sampai akhir itu subhanallah luar biasa. Wa ma antum biqailina min hadza syai'an illa arafa anhu batil. Beliau mengatakan tidak ada berita yang kalian buat dusta, yaitu berita-berita bohong tentang julukan Muhammad, kecuali semuanya akan terbongkar. Kenapa? Kita tahu semua lah itu. Setelah itu dia itu mulai diam. Bingung juga dia itu mau juluki apa. Dia nggak senang dengan Muhammad, tapi dia nggak bisa. Akhirnya dia mengatakan wa inna aqrabal qawli fihi li an taqula sahir. Sudah gini sajalah, kita juluki Muhammad itu tukang sihir. Akhirnya apa? Setelah itulah mulai mereka sepakat di framing Muhammad itu tukang sihir. Dan itu mulai sebarkan, terus mereka sebarkan ke kabilah-kabilah itu. Sampai akhirnya banyak orang itu yang mulai membicarakan Muhammad. Malah terkenal setelah itu Nabi Muhammad itu. Semua orang bicarakan Muhammad, 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 Muhammad. Tapi dalam riwayat yang lain, beliau mengatakan, yaitu kata Al-Walid bin Mughirah itu, dia mengatakan kita juluki saja orang yang kerasukan jin. Akhirnya apa? Beritanya menyebar, setiap ada kabilah datangi, hati-hati Muhammad, Muhammad itu orang kerasukan jin. Sampai beritanya menyebar kemana-mana. Sampai akhirnya dalam sebuah riwayat itu beritanya itu sampai ke Yaman. Sampai akhirnya datang orang yang biasa ngobati orang kerasukan jin, datang ke Madinah, ke Mekah untuk ngobati Muhammad. Ketika sudah sampai ke Muhammad, akhirnya disuruh duduk. Setelah itu Nabi Muhammad mengatakan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kaget dia itu. Kemudian Muhammad coba ulangi lagi, innal hamdalillah. Bingung lagi dia itu. Ulangi lagi Muhammad, innal hamdalillah. Dia mengatakan demi Allah sudah puluhan tahun saya itu ngobati orang kerasukan jin, tidak saya dapatkan ucapan kamu kecuali dari Tuhan, bukan dari jin. Akhirnya apa? Malah orang ini masuk Islam. Sehingga apa? Dakwahnya semakin tersebar Rasulullah SAW itu kenapa? Karena berita-berita bohong yang disebarkan sama orang-orang Arab Quraisy, malah itu menjadi bumerang bagi mereka. Ya sampai sini nanti insya Allah kita lanjut tentang bagaimana proses dakwah terang-terangannya Rasulullah SAW sampai akhirnya Umar bin Khattab atau Islam. Ya sampai sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi wa sallam.